Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua, Rahayu. Halo, nama saya Santana Sembiring, saya merupakan dosen D3 Perpustakaan dari jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Literasi Informasi. Mata kuliah Literasi Informasi merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa D3 Perpustakaan. Mata kuliah Literasi Informasi memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Deskripsi umum dari mata kuliah ini adalah meliputi pembahasan tentang konsep-konsep literasi secara menyeluruh, mulai dari konsep literasi informasi, literasi media, dan literasi digital. Selain konsep, pada mata kuliah ini juga dibahas mengenai peran dan upaya dari perpustakaan dalam menyediakan fasilitas, layanan, dan koleksi dalam rangka membantu pembentukan literasi sejak dini. Pada mata kuliah ini, dosen pengampu juga memberikan tips-tips praktikal yang dapat digunakan untuk meningkatkan level literasi. Tujuan mata kuliah ini diajarkan adalah agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai apa dan bagaimana literasi itu bekerja dan berdampak pada kehidupan. Tujuan kedua dari mata kuliah ini adalah memberi pemahaman bahwa perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah, memiliki peran yang sangat vital dalam membantu pembentukan literasi, terutama pada anak usia dini. Dan tujuan ketiga adalah memberikan kesadaran bahwa keterampilan literasi sangat dibutuhkan di era surplus informasi hiburan seperti sekarang ini. Nah, adapun tema-tema materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, literasi, dimulai dari definisi, level-level, tips-tips praktikal literat. Nah, topik yang kedua adalah literasi informasi, mencakup definisi dan cakupan-cakupan yang berkaitan dengan literasi informasi tersebut. Topik yang ketiga itu literasi media, yang dibahas adalah generasi digital, dampak teknologi, dan pentingnya literasi media. Topik yang keempat yaitu literasi digital, yang akan dibahas adalah mengenai etika dan keamanan digital. Topik yang kelima yaitu literasi akademik, yang dibahas adalah cara-cara belajar yang produktif dan kemampuan dalam menulis ilmiah. Topik yang keenam, tantangan dan kondisi literasi dan bagaimana meminimalisirnya. Topik yang ketujuh yaitu literasi model baru, yang dimana akan dibahas di situ adalah kombinasi dari berbagai jenis-jenis literasi. Nah, topik yang kedelapan adalah peran perpustakaan sekolah, topik yang kesembilan adalah peran perpustakaan umum, dan topik yang ke-10 adalah peran perpustakaan digital dalam hal menyediakan akses, koleksi, fasilitas, dan juga layanan. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan pembagian 7 pertemuan sebelum melakukan UTS dan 7 pertemuan lagi sebelum mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester ataupun UAS. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara luring, daring, maupun menggunakan e-learning Undiksa dan platform digital lainnya. Perkuliahan dilakukan menggunakan 3 metode. Pertama, delivery, yaitu dosen menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi di kelas. Kemudian yang kedua adalah interaction, yang dimana adalah terjadinya diskusi secara dua arah di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah assessment, mahasiswa mengikuti ujian sebagai bentuk evaluasi. Nah, lebih rincinya adalah metode ceramah dan diskusi interaktif dilakukan pada awal semester, kemudian pada pertengahan semester mahasiswa diminta melakukan observasi dan mempresentasikan hasil observasinya di kelas, dan kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan. Pada akhir semester, seluruh mahasiswa wajib mengikuti ujian, baik UTS dan UAS. Nah, kriteria penilaian pada perkuliahan ini mencakup 2 bagian utama, yaitu penilaian proses dengan bobot 60%, yang mencakup sikap 10%, partisipasi 10%, dan menyelesaikan produk. Maksudnya produk itu menyelesaikan tugas, yaitu 40%. Yang kedua adalah penilaian kognitif dengan bobot 40%, yang mencakup UTS 15% dan UAS 25%. Demikian deskripsi mata kuliah Literasi Informasi dari Prodi D3 Perpustakaan, jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya adalah video berisi aktivitas mengajar mata kuliah Literasi Informasi yang saya lakukan bersama mahasiswa di ruang kelas. Adapun topik yang saya ajarkan adalah topik yang pertama, yaitu literasi, meliputi definisi, level-levelnya, dan tips praktikal supaya menjadi orang yang literat. Topik pertama ini adalah topik pengantar pada mata kuliah Literasi Informasi D3 Perpustakaan. Metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang literasi informasi. Nah, cuman karena ini merupakan pertemuan pertama, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya, apa sih literasi itu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang definisinya apa, kemudian ternyata literasi itu ada level-levelnya. Nah, sepanjang nanti kita bahas itu ada mulai dari level pertama sampai ke level yang kelima. Nah, yang terakhir nanti akan saya bagikan tips-tips praktikal bagaimana seseorang itu bisa menjadi seseorang yang literat. Oke? Nah, adapun tujuan dari perkuliahan ini yaitu yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang jelas mengenai literasi secara definisi dan level-level literasi tersebut. Oke? Yang kedua adalah memperoleh informasi tentang tips-tips praktika sederhana yang dapat diadopsi dengan tujuan membantu seseorang menjadi literat ataupun melek informasi ataupun menjadi pembelajar seumur hidup. Oke. Nah, untuk mengakomodir kedua tujuan perkuliahan tadi, saya batasi pada pertemuan hari ini menjadi dua pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama adalah pengertiannya dan pengertian literasi dan level-level dari literasi. Yang kedua adalah cara sederhana menjadi orang yang literat. Nah, yang pertama, saya ada memiliki kekhawatiran adik-adik tentang kondisi literat sekarang gitu. Pembahasannya yang pertama adalah, permasalahan pertama saya adalah keadaan tidak literat itu sudah dianggap menjadi keadaan yang sangat-sangat biasa sekali. Di mana letak kebiasaan itu adalah letak informasi yang berlimpah ruah, namun bingung membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk dirinya. Atau teman-teman nih selama membaca konten dari media sosial misalnya, ada nggak teman-teman membaca ulang konten tersebut atau menganalisis ulang, benar nggak informasi yang disampaikan oleh konten kreator tersebut misalnya. Oke, ketika teman-teman yang lain mengatakan tidak ada masalah kok, ya udah begitu aja. Tidak ada menjadi semacam ya skeptis atau ragu-ragu terhadap informasi yang sudah disampaikan tersebut. Nah, yang kedua adalah ini permasalahan yang paling sering terjadi itu aliterasi. Adik-adik di sini tahu apa artinya aliterasi? Contoh yang paling sederhana itu ketika kita melihat pengendara ya, yang dimana kalau sebenarnya lampu merah itu diperintahkan untuk berhenti, namun karena mungkin ya terkejar suatu kegiatan diterobos saja lampu merah tersebut. Atau salah membaca informasi. Oke, yang ketiga, sebenarnya bisa menghitung tapi tidak mau menghitung. Nah, saya coba cari istilahnya yang saya pikir tadi itu anumerasi, ternyata bukan. Ya, tidak ada istilahnya mengenai sebenarnya bisa menghitung tapi tidak mau menghitung. Baru-baru ini ya saya baru selesai makan gitu. Total biaya dari makan saya itu sebenarnya cuma 47.000. Saya kasih uangnya 50.000. Dihitung pakai kalkulator oleh kasirnya. Nah, itu bentuk dari salah satu bisa menghitung tapi tidak mau menghitung. Bisa menghitung tapi tidak mau menghitung. Oke, yang keempat, terjadi percakapan digital yang searah dan kurang sehat. Maksudnya gimana ini? Bisa teman-teman deskripsikan gimana maksudnya? Karena teknologi yang semakin masif, kemudian aksesnya juga tidak terbatas, informasi yang kita terima juga kembali ke nomor satu adalah berlimpah ruah, sehingga yang terjadi adalah percakapan digital itu digital yang searah dan kurang sehat. Teman-teman tahu nggak? Paham nggak maksudnya percakapan digital yang sehat, yang kurang sehat dan searah, monoton? Oke, apa faktornya? Tadi sudah saya singgung ini. Ini adalah teknologi yang masif. Jadi artinya akses dan kemudian jumlah perangkat digital itu banyak. Muaranya adalah meminimalisir keputusan-keputusan buruk yang akan kita ambil di masa depan. Itu tujuannya. Kita sebenarnya membaca dan berpikir kritis, menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, silahkan ditanyakan. Kalau kita banyak membaca dan juga kita latih berpikir kritis, ya mudah-mudahan saya juga tidak bisa memastikan, keadaan-keadaan buruk itu bisa kita minimalisir atau tidak terjadi kepada kita. Nah, ini yang jadi persoalan penting sekarang. Jadi bisa saya
coba tarik garis besarnya ya adalah yang menyebabkan keadaan literasi kita itu kurang baik adalah ketika kita belum memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu literasi dan apa dampaknya bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik, nah sampai di sini dulu sebelum saya perjelas kembali literasi itu dari sisi definisinya. Silakan teman-teman, dari yang sudah saya sampaikan tadi ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Mungkin Nara bisa berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya terkait pengantar tadi terkait mata kuliah literasi informasi ini. Jadi bagaimana sih cara mengemas informasi yang berlimpah di era sekarang? Apakah semua informasi tersebut harus dikemas dalam bentuk video? Karena melihat dari kebanyakan orang ataupun anak-anak sekalipun lebih cepat menangkap informasi jika penyampaian itu melalui video. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, pertanyaan Nara bagus sekali ya. Jadi apakah dengan informasi yang berlimpah ruah ini format video itu harus dipertahankan atau harus dikurangi? Begitu sekarang. Bagi teman-teman gimana? Setuju tidak? Ketika misalnya, oke, nggak apa-apa videonya itu dibuat dalam format video, tidak ada masalah, sepanjang yang mengkonsumsi konten tersebut tahu batasan dalam dia mengkonsumsi konten tersebut. Nah, teman-teman ada yang mau bantu saya nggak untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Nara? Oke, silakan Mia. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi izin menjawab, kalau menurut saya itu ketika kita bagaimana sih caranya untuk mempertahankan video itu, apakah cocok untuk dilakukan untuk media pembelajaran. Jadi menurut saya itu sangat cocok ya, melihat kita perkembangan teknologi yang sekarang ini. Kita sudah terbiasa dari kecil, anak-anak sekarang itu sudah terbiasa menggunakan gadget dan mereka itu sudah biasa melihat yang namanya video-video pendek ataupun pembelajaran dari video, karena memang perkembangan teknologi yang sekarang ini menuntut juga tidak hanya seorang guru tapi juga seorang siswa untuk bisa menggunakan teknologi, karena informasi dari apapun sekarang itu adalah sifatnya teknologi. Jadi untuk memudahkan pembelajaran di sekolah ataupun universitas itu memang perlu juga yang namanya video, karena itu bisa menarik siswa untuk dapat lebih mencermati apa dan juga mendengarkan, karena kan ada visualnya dan juga ada suaranya, sehingga itu juga tidak membosankan hanya untuk membaca, tapi perlu juga digarisbawahi tidak seharusnya itu full video. Kita juga harus tuntut mereka untuk tetap membaca karena itu adalah penting juga untuk membaca. Jadi sekian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Mia ya. Betul, apa yang disampaikan oleh teman kita tadi Nia mencakup jawaban dari pertanyaan si Nara tadi. Nah, tapi yang mau saya highlight juga begini. Selain memang format video menurut saya tetap dipertahankan, jangan lupa ya, peran perpustakaan sekolah juga sangat penting di sana gitu. Apalagi kalau dari anak dini, dari SD sampai SMP bahkan sampai SMA, ketika tidak dibekali dengan perpustakaan yang baik, maka mereka kan cenderung ke video aja itu, Nara. Yang dimana kalau kita kembalikan ke sini tadi, teknologi yang masif itu atau akses ke teknologi ini kan sangat tinggi sekali. Jadi kalau tidak diimbangi dengan buku cetak atau buku yang bagus, maka ya yang terjadi adalah pengambilan keputusan yang buruk. Oke, dari segi definisi, teman-teman sebelum teman-teman lihat dari layar saya ini, pengertian dari literasi menurut teman-teman apa sih sebelumnya? Apakah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu hanya bisa membaca dan menulis? Atau punya pemahaman yang berbeda? Atau sudah kepikiran yang seperti ini? Itu adalah, kalau kita lihat dari kamus Oxford, sebenarnya literasi itu mencakup yang ini sih, kemampuan bisa membaca dan menulis, tapi itu dalam level yang sederhana atau tingkat yang sangat-sangat sederhana. Selebihnya apa? Memiliki pengetahuan ataupun kompeten ataupun keterampilan dalam bidang yang spesifik. Ya. Nah, yang kedua, nah ini saya ambil dari UNESCO, ini tahun yang terbaru ya,
dari UNESCO, literasi itu dia mendefinisikan, jadi bukan hanya sekadar bisa membaca dan menulis, tapi juga, nah ini teman-teman yang perlu saya garis bawahi, bahwa supaya tidak terjadi yang seperti ini, terutama yang nomor 4 ya, nomor 4 dan nomor 2 dan nomor 1, bahwa ketika kita telah membaca, setidaknya kita paham apa yang kita baca. Bisa membaca dan menulis dan menghitung, kemudian apa? Bisa memahami bahan bacaan yang kita baca. Oke ya. Dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, terutama dalam konteks digital. Nah, ini yang sesuai dengan pertanyaan Nara tadi, bahwa bukan hanya kita bisa memahami, tapi apa yang kita pahami tersebut kita apa ya? Kita eksternalisasi, tahu ya eksternalisasi maksudnya apa yang kita baca itu kemudian kita komunikasikan dalam bentuk ya, kalau sesuai dengan definisi ini dalam bentuk format digital. Sekarang kita masuk ke level-level literasi. Nah, level-level ini saya bagi menjadi 5. Ya, saya ekstrak menjadi 5. Ini ada literasi dasar, yaitu adalah bisa membaca, menulis, menghitung, dan menggunakan buku. Oke, literasi level kedua, yaitu adalah yakin, mampu, dan lancar. Oke, dan literasi yang ketiga adalah berani mempelajari hal yang baru. Yang keempat adalah sintesis informasi. Tahu nggak teman-teman definisi dari sintesis informasi? Yaitu adalah bisa menghubungkan informasi yang kita miliki dengan informasi yang baru. Oke, yang kelima adalah ketika informasi-informasi yang sudah kita miliki tersebut, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki tersebut, kita aplikasikan dalam komunitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Oke, dalam literasi dasar misalnya ya, ini ada kita yang agak miss di sini. Sepanjang yang kita ketahui, literasi dasar itu adalah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Cuma ada yang miss di sini, yaitu adalah menggunakan buku. Nah, sebenarnya literasi dasar itu dibentuk mulai dari umur berapa sih? Teman-teman ada yang tahu? Literasi dasar itu sebenarnya dibentuk dari umur berapa? Dari kita lahir, batasnya sampai berapa? Tahap kita menguasai literasi dasar ini. Ada yang bisa menjawab? Dari umur berapa, teman-teman? Yang pasti dari kita lahir, ya, yang pasti kita dari lahir. Kemudian dari kita lahir itu mulai kapan nih? Otak itu mulai menangkap huruf, mulai menangkap suara, mulai tahu simbol, mulai tahu angka, mulai tahu oh ini kucing, oh ini guguk misalnya gitu. Mulai dari umur 6 bulan sampai kita menguasai literasi dasar. Berapa? Betul. Jadi umur dihitung itu mulai dari umur 6 bulan sampai umur 15 tahun. Ya, itu tahapnya panjang sih sebenarnya, proses itu panjang. Mulai dari ada emergent stage, itu umur dari 5 sampai 6 tahun. Kemudian ada logografis itu dimana anak-anak itu sudah bisa mengenal logo. Misalnya dia sudah bisa melihat logo McD atau logo Coca-Cola, tapi dia tidak bisa mengejanya. Nah, itu namanya logografik. Nah, itu biasanya terjadi antara umur 4 tahun sampai 7 tahun. Oke, yang ketiga, maaf adik saya lupa, biar nggak lupa juga, fonologis, alfabetik, yang dimana itu terjadi dari umur 5 sampai 7 tahun, yang mana anak-anak itu mulai memahami hubungan antara huruf dan suara dan bisa mengeja kata-kata yang sederhana sampai umur 9 sampai 15 tahun sudah bisa secara otomatis membaca yang agak lebih kompleks. Ya. Oke, literasi tahap kedua. Mana dari yang keempat ini teman-teman yang belum pada paham? Nah, literasi kedua ini kan ada mampu menggunakan katalog atau mesin telusur. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Google juga masih kebanyakan tidak menemukan apa yang kita cari, itu juga perlu dipertanyakan. Yang ketiga, mampu membaca dengan lancar. Teman-teman sini masih ada yang terbata-bata dalam membaca? Lancar ya? Oke, yang keempat, mampu memahami apa yang dibaca. Oke, literasi tahap ketiga dan keempat, saya mungkin rangkum ya yang ketiga ini. Tahap yang ketiga ini, teman-teman di sini misalnya ya,
temannya sedang berbicara, kemudian temannya sedang curhat gitu ya, kita sudah memberikan telinga kita nggak secara penuh untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan. Ini yang stage ketiga nih, literasi tahap ketiga. Level keempat, mampu menghubungkan antara informasi yang sudah kita miliki dengan pengetahuan baru yang kita terima. Misalnya nih, pengetahuan tentang perpustakaan, coba kita hubungkan dengan apa? Ini teman-teman yang baru berangkat kemarin promosi. Kira-kira bidang ilmu yang lain yang mana yang cocok untuk promosi perpustakaan kita? Contoh seperti itu. Apa kira-kira bidang ilmu apa yang masuk ke sana? Kalau kita murni menggunakan perpustakaan saja, kayaknya nggak nyampe-nyampe nih nanti nih jumlah mahasiswa baru yang kita inginkan misalnya. Oke, yang terakhir, literasi tahap 5 adalah mampu memahami informasi dengan berbagai sudut pandang. Pernah nggak dari salah satu dosen pengampu memberikan pengertian tentang pentingnya layanan referensi itu? Sepanjang kita ketahui, teman-teman, layanan referensi itu koleksinya apa sih? Kamus, buku panduan, buku apalagi buku pocket, buku saku itu yang dimana koleksinya itu tidak bisa dipinjam. Padahal sebenarnya layanan referensi itu jauh daripada itu. Itu adalah membantu kebutuhan-kebutuhan perpustakaan yang selama ini tidak terpenuhi. Nah, itu bisa untuk yang literasi tahap kelima ini. Saya rasa literasi tahap kelima ini bagi pustakawan yang bekerja di bidang layanan referensi sangat-sangat dibutuhkan. Sebelum saya kasih kesempatan, saya mau rangkum ya, bahwa level literasi informasi itu menurut saya, kalau bagi saya itu cuma 4. Ya, yang pertama itu bisa membaca dan menulis. Kemudian adalah ketika kita tahu kita punya masalah, kita tahu apa yang ingin kita cari, kita bisa mendeteksi di mana lokasi kita ingin mendapatkan informasi itu. Oke, setelah kita mendapat informasi itu, kemudian kita seleksi. Oke, setelah kita seleksi, masuk yang ketiga. Setelah kita seleksi, kita himpun informasi-informasi tersebut sekiranya bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama dalam pengambilan keputusan. Oke, yang terakhir adalah informasi-informasi yang kita himpun tersebut bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, juga berdampak kepada orang lain. Clear sampai di sini? Ada mau ditanyakan? Oh, oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan ada beberapa tahap literasi. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah informasi baik dari berita ataupun dari sumber bacaan itu, untuk kita berpikir ulang lagi apa sih apa yang kita baca atau kita dengarkan itu apakah memang sudah benar, dan kita juga tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan bagus nih, Nia. Jadi pertanyaan Nia saya coba rangkum ya. Bagaimana sih cara kita, Pak, supaya informasi yang kita konsumsi itu tidak kita telan secara mentah-mentah? Kalau boleh, kita malah mendapatkan, ya bisa berpikir ulang terkait dengan informasi yang sudah kita terima tersebut. Nah, pertama gini nih, yang saya mau coba jawab adalah sebelum kita mencoba mencari berbagai macam perspektif, kita harus tahu dulu informasi yang di-share ini berbasis fakta atau tidak, atau hanya ini informasi daur ulang. Tahu nggak teman-teman informasi daur ulang? Jadi sudah di-upload oleh konten kreator A, di-upload lagi oleh konten kreator B, dan begitu seterusnya. Karena dilihatnya video yang di-upload oleh konten kreator A ini jumlah views-nya itu lumayan banyak. Jadi supaya mendapatkan keuntungan, cuan, ataupun mendapatkan perhatian di akunnya tersebut, di-uploadnya ulang. Nia juga perlu melihat, kalau misalnya dari sisi dari konten kreator yang berbeda, konten kreator A misalnya menyampaikan ini gitu ya, menyampaikan analisanya A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, kalau konten kreator B gimana misalnya? Nah, itu juga saya rasa perlu dicek tuh, supaya saya, teman-teman dan juga Nia gitu yang bertanya tadi bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang baru ataupun pandangan-pandangan yang menyeluruh tentang satu permasalahan.
Sedikit lagi tentang saya berikan tips praktikal bagaimana menjadi orang yang literat. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau memberitahu dulu bahwa terjadi ketimpangan pengelolaan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan perguruan tinggi. Di mana letak ketimpangannya? Kalau teman-teman bisa bantu saya juga di sini. Di mana letak ketimpangan pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi? Ketimpangan itu terletak pada pengelolaannya, pengelolaan baik itu fasilitasnya, baik juga layanannya maupun juga koleksinya. Yang dimana koleksi yang diberikan itu, ya mungkin teman-teman yang sini juga di sebentar lagi akan PKL, kebanyakan buku paket. Atau yang teman-teman pernah kerjakan tugas observasi saya juga menemukan banyak buku paket. Tidak, ya jarang kita temukan buku-buku tentang novel misalnya, ataupun buku-buku yang bisa meningkatkan literasi dari anak tersebut. Nah ini sebentar semacam pengantar bahwa memang terjadi ketimpangan. Itulah yang membuat sebenarnya budaya literasi dari sejak dini itu agak susah kita picu. Oke, langsung aja ya. Ada saya tulis 4 tips praktikal. Ada yang mungkin yang cocok dengan teman-teman, ada mungkin yang tidak cocok dengan teman-teman dari keempat tips ini. Bermula dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Ini terjadi pada saat kapan nih? Bermula dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Ketika ada hal-hal yang tidak kita ketahui, baru kita mencari tahu apa sih sebenarnya maksud dari istilah tersebut. Oke, yang terakhir, yang ketiga, jika tidak ingin langsung membacanya, simpan terlebih dahulu, kemudian temukan waktu yang tepat untuk membacanya secara utuh. Keempat adalah ada banyak hal di sekitar kita yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Oke, dari keempat tips ini, mana yang teman-teman belum paham, belum mengerti, ataupun belum paham? Oke, silakan, Tika. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memperkirakan waktu yang tepat untuk membacanya, dan yang dimaksud membaca secara utuh itu bagaimana? Kalau kita baca kembali ya, jika tidak ingin langsung membacanya, simpan terlebih dahulu, kemudian temukan waktu yang tepat untuk membacanya secara utuh. Nah, jawaban cepatnya, Tika, kapan waktu yang tepat? Tidak ada sebenarnya. Kapan waktu yang tepat? Karena itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Teman-teman, sedikit lagi ya. Jadi literasi itu bisa bermula dari minat, rasa ingin tahu, dan juga situasi. Yang dimana bisa dirangkum menjadi 2 hal. Literasi itu dipicu oleh 2 hal. Yang pertama karena minat, kita memang pengen tahu ya tentang sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua adalah karena kita terpaksa untuk mengetahuinya. Nah, ini bisa dipicu oleh keadaan-keadaan yang membuat supaya keadaan itu tidak lebih buruk, ya kita ya menambah wawasan kita. Oke. Saya rasa cukup, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, pas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah memberikan jawaban, dan atensi teman-teman semua yang hadir di sini. Akhir kata, saya tutup perkuliahan pertama kita ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih ya. Demikian video aktivitas mengajar yang saya lakukan bersama mahasiswa di kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan anggota panitia sertifikasi dosen Indonesia. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan teman-teman dosen yang telah membantu dan mendukung saya dalam mewujudkan dan menyukseskan sertifikasi dosen ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Rahayu, selamat pagi.